Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Pecinta iman dan kaum muslimin dimanapun anda berada, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah kita panjatkan atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam, dan nikmat bisa berjumpa dalam saluran keimanan yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi setiap amalan kita yang mendatangkan keridhaannya, dan semoga pertemuan melalui saluran yang kita cintai ini senantiasa dijaga dan dilimpahi taufik serta membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kajian kitab Iqadhul Himmah Littiba'i Nabiyil Ummah yang kita kasih judul Urgensi Mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa kajian ini atau kajian kitab ini adalah kajian yang akan membuka wacana kita, membuka pemahaman kita tentang keagungan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kemuliaan petunjuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya petunjuk beliau tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini, baik itu pemikiran, entah wejangan atau tuntunan aturan yang lainnya. Karena tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah tuntunan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah apa yang diucapkan oleh Muhammad itu berasal dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap orang mukmin terhadap tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus meletakkannya pada tempat yang paling tinggi, karena sungguhnya tidaklah tuntunan itu datang dari beliau, melainkan itu adalah wahyu Allah yang sampai kepadanya, yang menjadi tuntunan bagi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kajian kitab ini sangat penting, karena banyak di antara kaum muslimin walaupun mereka memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada, tetapi pemahaman mereka tentang kedudukan hadis itu tidak pada posisi yang sebenarnya. Datang hadis Rasulullah namun dicampakkannya. Datang hadis Rasulullah namun dibantahnya dengan pemikiran. Datang hadis Rasulullah SAW akan tapi diabaikannya, dan semacamnya. Maka melalui pembahasan kitab ini kita harapkan adanya sebuah pemahaman yang muncul dalam diri setiap orang mukmin untuk benar-benar mengagungkan sunnah Rasulullah, sehingga dia tampil sebagai insan yang benar-benar meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang merupakan bagian dari manifestasi atau makna dari ungkapan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan itu berarti, pertama, seorang yang bersaksi seperti itu, dia membenarkan setiap berita yang dibawa oleh Rasulullah. Masuk akal atau enggak masuk akal? Selama itu berita benar di Rasulullah, harus dia benarkan. Yang kedua,
dia harus mentaati semua perintah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, dia harus meninggalkan semua larangan-larangan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkannya. Dan kemudian yang keempat, tidaklah dia beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, melainkan dengan tuntunan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam kitab ini telah membahas bagian atau subbagian yang ketiga dari kumpulan ayat-ayat yang menceritakan tentang perkara tersebut. Bahwasanya di dalam Al-Quran, di sana terkumpul ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban untuk taat kepada Rasulullah. Demikian pula ada ayat-ayat atau kumpulan ayat-ayat yang menunjukkan pahala bagi orang-orang yang mentaati Rasulullah. Dan bagian yang ketiga ini yang kita sedang mempelajarinya adalah ancaman atau kumpulan ayat-ayat yang berisi ancaman terhadap orang-orang yang bermaksiat atau meninggalkan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampai pada ayat yang kelima, pada ayat 41 yang berbunyi pada halaman 41 yaitu surah An-Nisa ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapa orangnya yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk yang ada, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka kami palingkan dia kepada apa yang dia inginkan untuk berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu sungguh tempat yang paling buruk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sangat jelas ayat ini terakhir yang kita jelaskan kemarin mengatakan kepada kita siapapun orangnya yang menyelisih Rasulullah dan dia mengambil jalan selain jalannya orang yang beriman. Ada dua perkara di sini. Pertama, menyelisih Rasulullah. Yang kedua, mengambil jalan selain jalannya orang yang beriman. Dua perkara ini, kata para ulama, adalah dua perkara yang saling berkelaziman. Artinya, siapapun orangnya yang menyelisih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan mengambil jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Demikian pula siapapun orangnya yang mengambil jalannya orang-orang yang mengambil jalannya bukan jalannya orang-orang yang beriman, maka dia berarti menyelisih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jalannya orang-orang beriman adalah jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka meneladaninya, dan kalau jalannya Rasulullah adalah jalannya orang-orang yang beriman. Maka menyelisih Rasulullah berarti menyimpang dari jalannya orang yang beriman, atau menyimpang dari jalannya orang yang beriman itu berarti menyelisih jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu siapapun orangnya Allah ancam yang berbuat demikian, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kepada apa yang dia inginkan untuk berpaling. Entah berpaling kepada sufi, ya, entah berpaling kepada liberal, entah berpaling kepada adat istiadat, atau berpaling kepada yang semacamnya, ya, atau animisme, dinamisme. Yang jelas yang menyelisih jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas yang menyelisih jalannya kaum mukminin, yaitu ijma' para ulama kaum mukminin. Lebih khusus ijma'nya para sahabat. Ya. Ijma'nya para salafus salih. Maka orang-orang yang berpaling dari semuanya, mereka akan kami palingkan kepada apa yang dia inginkan berpaling. Berpaling ke liberal, jadi liberal. Berpaling kepada tradisi, jadi orang-orang yang menjaga tradisi walaupun menyimpang. Berpaling kepada ajaran-ajaran sufisme yang tidak mendasar, maka berpaling menjadi orang sufisme yang tidak mendasar, dan semacamnya. Ya. Dan ini ancaman Allah Subhanahu wa taala.
kepada kita semuanya agar kita benar-benar hati-hati. Siapapun orangnya yang berpaling, ya, yang berpaling, maka kami jadikan dia semakin berpaling kepada apa yang dia inginkan. Dan tentunya, ya, keberpalingan tersebut pasti ada alasan. Entah praduga, atau prasangka, atau bisikan hati, atau mungkin wacana kebebasan pemikiran dan semacamnya. Maka Allah jadikan mereka tercampakkan dengan apa yang mereka inginkan. Dan na'udzubillah, Allah katakan wa nuslihi jahannam. Keberpalingan itu menjadikan mereka masuk ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Maka tidak ada jalan bagi orang-orang yang menyelisih Rasul, yang mengambil jalan bukan jalannya orang-orang yang beriman, kecuali jalan itu pasti endingnya, akhirnya adalah neraka jahanam. Maka berhati-hatilah dari setiap penyimpangan. Tidaklah penyimpangan itu terjadi, melainkan semakin lama semakin menjadi-jadi. Ya. Tidaklah penyimpangan itu terjadi, melainkan penyimpangan itu semakin lama semakin menjadi-jadi. Lihatlah apa yang terjadi pada kisah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud ketika membuyarkan kelompok-kelompok yang berzikir berjamaah di zamannya, yang mereka menyangka amalan mereka adalah benar, yang mereka mengatakan ma nuridu illal khair, kami enggak menginginkan ini melainkan kebaikan. Dan akan kita bahas nanti di akhir-akhir bahasan. Ya. Apa kata beliau? Sungguh kalau kalian menghitung keburukan kalian itu lebih baik, dan ketika kalian mengatakan kalian tidaklah menginginkan dengan amalan berjamaah seperti ini adalah kebaikan, itu berarti kalian menganggap kalian berada dalam satu tuntunan yang kalian anggap lebih baik daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau baru saja meninggal, periuk-periuknya masih ada, bajunya masih ada. Ya, tapi kalian tersesat seperti ini. Akhirnya dibuyarkan majelis itu oleh beliau, dan kata perawi yang meriwayatkan kisah tersebut, beliau mengatakan pada hari-hari selanjutnya tidaklah aku melihat mereka, melainkan mereka berkumpul bersatu bersama kaum Khawarij memerangi kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat ayat yang ke-6. Sebuah firman Allah dalam surah An-Nur ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mewaspadai dirinya, an tusibahum fitnah, bahwasanya akibat perbuatan mereka menyelisih perintah Rasul, maka mereka akan ditimpa dengan fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa dengan adab yang sangat pedih. Subhanallah. La ilaha illallah. Musibah apa lagi ini? Sangat jelas apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, bahwasanya orang-orang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua musibah. Musibah fitnah dan musibah azab yang sangat pedih. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, perintah Allah, peringatan Allah dalam ayat ini yang mengatakan hendaknya mereka yang menyelisih perintahnya itu mewaspadai diri mereka. Maksud perintah Rasulullah SAW, artinya urusan Rasulullah SAW adalah siapapun yang menyelisih jalannya Rasulullah, atau minhajuhu, tata cara yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, wa tariqatuhu, atau metode yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, atau tata cara, wa sunnatuhu, atau sunnah-sunnah yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, wa syariatuhu, atau syariat-syariat Rasulullah SAW. Maka orang menyelisih itu menyelisih syariatnya, menyelisih jalannya Rasulullah, menyelisih tuntunan Rasulullah SAW, metode cara beragama yang telah dijalankan, yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang menyelisih itu semuanya, kata Imam Ibnu Katsir, maka dalam mereka
mewaspadai diri mereka. Ya, mewaspadai diri mereka. Artinya, fatuzanul aqwalu wal a'malu bi aqwali wa a'malihi. Artinya, bahwasannya setiap ucapan orang, perbuatan orang, ya, atau yang berkaitan dengan akidah seorang, semua ditimbang dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqa dzalika qubil, maka apapun yang mencocoki tuntunan dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu diterima. Wa ma khalafahu fa huwa mardudun, dan apa saja yang menyelisih tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tertolak. Iya, ala qaili wa fa'ili kain man kana, siapapun orangnya, tanpa pandang bulu. Orang mengatakan itu yang ngomong profesor, doktor, kiai, haji, fulan. Kalau seandainya ucapannya menyelisih tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tetap ucapan itu tertolak. Tetap ucapan itu tertolak. Oh, perbuatan ini telah dicontohkan oleh Kiai Fulan, Ustadz Fulan, Wali Fulan, Syekh Fulan. Ya, tetap yang namanya tuntunan-tuntunan. Kalau adalah amalan yang muncul dari seorang siapapun dia menyelisih tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertolak. Ya. Oh, ini hasil pemikiran dan disertasi sebuah penelitian ilmiah tingkat doktoral. Ya. Siapapun itu, kalau menyelisih tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertolak. Tertolak. Ya. Kenapa? Karena ayat tadi menerangkan, siapapun yang menyelisih tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awas, hati-hati, akan tertimpa fitnah dan azab. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orangnya yang melakukan amalan atau suatu pekerjaan atau mengucapkan satu ucapan yang tidak ada padanya tuntunan dari kami, tidak ada perintah dari kami, tidak ada syaratnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Walaupun manusia sedunia mengamalkannya, kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertolak. Al-i'tibar laisa bil kathrah. Tolak ukurnya bukan karena kuantitas, jumlah yang banyak, tetapi tolak ukurnya adalah sejauh mana amalan itu mencocoki tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam Al-Quran banyak diungkapkan kalimat firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua itu dijadikan oleh Allah sebagai ujian untuk kalian, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang amalannya terbaik. Allah enggak mengatakan aktsaru amala, amalannya terbanyak, tidak. Tapi Allah mengatakan ahsanu amala. Dan ayat seperti banyak, salah satunya dalam surah Al-Muluk. Di awal-awal surah tersebut, pada awal-awal juz 29. Allah menguji kalian untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian orang yang terbaik amalannya. Allah enggak mengatakan siapa di antara kalian orang yang terbanyak amalannya. Tidak. Tapi Allah mengatakan yang terbaik amalannya. Kenapa Allah pilih kalimat ini? Karena yang ditimbang oleh Allah adalah kecocokan, bukan kebanyakan. Ya. Yang ditimbang oleh Allah adalah kecocokan, bukan kebanyakan. Sehingga kata ulama, salah satunya Imam Ibnu Katsir mengatakan, kalimat ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian orang yang paling baik amalannya, adalah orang yang paling baik ikhlasnya dalam beramal, dan orang yang paling baik tuntunannya dalam beramalnya. Maksudnya amal tersebut yang paling baik dalam mencocoki tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga
paling baik dari sisi niatannya karena Allah. Timbangannya dua, ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ayat tadi. Para ulama mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, maka adalah orang-orang yang menyelisih firman-Nya tersebut, yang menyelisih perintahnya tersebut, mereka mewaspadai diri mereka an tusibum fitnah, yaitu mereka akan ditimpa dengan fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Dijelaskan di antara makna fitnah adalah yaitu mereka akan ditimpa kekufuran, au nifaq, atau mereka akan ditimpa kemunafikan, au bid'ah, atau mereka akan tertimpa amalan bid'ah. Fitnah tidak keluar dari perkara ini. Orang yang menyelisihi, maka perbuatan menyelisihinya pasti masuk dalam kategori bid'ah. Ya. Atau kalau seandainya dia menyelisih itu diiringi dengan mengingkari yang asli, maka bisa jadi dia kufur. Ya. Atau terkena penyakit nifaq, munafik, dia zindiq. Hati-hati. Ya. Fitnah itu orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW atau menyelisih tuntunan Rasulullah atau menyelisih syaratnya Rasulullah SAW, maka akan menimpa mereka penyakit bid'ah, penyakit kemunafikan, penyakit kufur, keluar dari Islam, bisa kafir tanpa sadar. Ya. Dan nanti kajian ini akan kita bahas lagi pada momen selanjutnya. Ini fitnah. Kemudian Allah mengatakan pula, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa dengan azab yang sangat pedih. Jangan tanya azab akhirat, lihat azab di dunia. Ya. Apa itu azab di dunia? Yaitu mereka akan ditimpa qatl, terbunuh, au haddun, mereka akan dihukum, au habsun, atau mereka akan dipenjara. Orang yang menyelisih perintahnya Rasulullah SAW, katakanlah orang menyelisih perintah Rasulullah SAW, dia mencuri. Akibat perbuatan mencuri, dia bisa dipenjara atau dia kena had, hukuman potong tangan. Atau lebih besar dari itu, dibunuh. Bagaimana? Orang menyelisih tuntunan Rasulullah SAW, salah satunya dia membunuh, maka dia dibunuh. Orang menyelisih tuntunan Rasulullah SAW, contohnya salah satunya dia merampok, maka dia pun dihukum dibunuh, dipancung. Atau orang menyelisih tuntunan Rasulullah SAW, ketika perbuatan menyelisih itu adalah sampai pada tindakan kufur, dia terkena fitnah kufur, keluar dari Islam. Dan kalau muncul pemerintahan Islam, ketika orang ini diingatkan tetap tidak mau bertobat, maka hukuman pengadilan memutuskan kepadanya untuk dipenggal karena dia telah murtad. Ya, azab. Ini azab. Betapa tersiksanya orang terpenjara. Betapa tersiksanya orang-orang yang gak punya tangan. Betapa tersiksanya orang-orang yang menghadapi kematian. Ya. Dan ini nyata. Ininya nyata. Yang jelas kebinasaan akan menimpa mereka. Qatl di sini bisa jadi kebinasaan. Berapa banyak orang-orang yang menyelisih tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah timpakan azab kepada mereka. Kita lihat bagaimana tempat-tempat yang digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, entah dengan bencana alam, gempa atau tsunami. Ternyata kalau kita telisik atau kita telusur, mereka adalah orang-orang atau kaum-kaum yang terang-terangan menyelisih tuntunan Rasulullah SAW. Kampung itu menjadi kampung perzinahan. Tempat tersebut menjadi tempat sarang perdukunan dan semacamnya. La ilaha illallah. Dan nyata. Dan rahasia di balik bencana itu ternyata apa?
menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harus kita waspadai, maka ini harus kita takuti. Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin istawqada nara." Perumpamanku dan perumpamaan kalian seperti perumpamaan seorang yang menyalakan api. Falamma adaat ma hawlaha ja'ala al-farashu wa hadhihi ad-dawab allati yaqa'na fi an-nar yaqa'na fiha. Tatkala api itu sudah menyala, ternyata banyak laron-laron dan binatang-binatang mendatanginya. Mereka jatuh ke dalam api tersebut. Ya. Wa ja'ala yahjizna wa yaghlibnahu fayaktahimna. Dan orang itu telah menahan laron-laron itu. Binatang-binatang itu akan menjauh dari api. Ini api, jangan kalian masuk di dalamnya. Ini api, kalian masuk binasa. Ya, kata Rasulullah, maka itulah permisalan aku dan permisalan kalian. Ana akhudhu bihajizikum anin nar. Ya, aku halangi kalian dari api ini. Akan tapi kalian telah mengalahkan aku dan kalian masuk ke dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah perumpamaannya. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita dari musibah, dari fitnah. Jangan kalian lewati batasan ini. Kalian lewati batasan ini, maka yang ada di situ adalah kebinasaan. Yang ada di situ adalah kehinaan. Yang ada di situ adalah bencana. Tapi kalian melawan diriku dan kalian terus menerobos halangan-halangan itu yang telah aku pasang. Kalian membiarkan diri kalian masuk ke dalamnya, akhirnya kalian binasa. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati ma'asyiral muslimin terhadap setiap perbuatan menyelisihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok ayat yang ketujuh. Sebuah ayat yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 27. Tentang ancaman bagi orang-orang yang menyelisih tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittaqadtu ma'ar rasuli sabila." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dan saya sudah membahas ayat ini dalam pembahasan yang panjang lebar dalam tema urgensi melihat sahabat yang baik yang telah sudah sampaikan di media yang kita cintai ini. Bahkan telah banyak muncul pula di YouTube tentang ulasan ayat-ayat ini. Pentingnya kita memilih kawan yang baik. Lihatlah sahabatmu. Siapa dia? Apakah dia adalah sahabat yang mengantarkanmu ke surga atau mencampakkanmu ke dalam neraka? Na'udzubillah. Kita tengok ayat ini dalam surah Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat yang ke-27. Rentetan ayat ini sampai pada ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi." Dan ingatlah ketika orang-orang zalim itu mereka dari kiamat menggigit jari. Ungkapan menggigit jari itu ungkapan penyesalan. Kalau kita melihat tabiat fitrah seorang anak kecil, ketika dia ingin sesuatu dihalangi, maka yang ada adalah perbuatan gigit jari. Temannya mendapatkan mainan, dia enggak, akhirnya dia gigit jari. Temannya mendapatkan permen, dia tidak, dia menggigit jari. Maka inilah gambaran tentang orang-orang zalim. Orang zalim berarti orang yang telah keluar dari ketaatan kepada Rasulullah SAW. Entah keluarnya itu karena dia lalai, ya, dia sengaja, artinya dia menzalimi dirinya sendiri. Dia tidak patuh kepada Rasulullah SAW. Tidak patuh kepada tuntunan Rasulullah SAW. Allah mengatakan, "Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi." Ingatlah, di hari itu nanti, di hari kiamat, di padang mahsyar, di mana orang-orang zalim itu menggigit jari. Kenapa mereka menggigit jari? Karena mereka melihat orang-orang beriman dimasukkan oleh Allah ke dalam surga.
Mereka ingin mengikutinya, dihalangi. Mereka melihat orang-orang beriman minum dari telaganya Rasulullah SAW. Padahal hari itu sangat panas. Mereka haus. Mereka dihalangi untuk minum telaganya Rasulullah SAW. Mereka gigari. Apa kata Allah tentang mereka? Yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, andai kata dahulu di dunia aku menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan hidupku. Aku ikuti petunjuknya. Aku ikuti jalannya. Aku ikuti jalannya. Aku ikuti sunnah-sunnahnya. Aku tidak pernah menentangkannya atau menolaknya. Ayat selanjutnya mengatakan, ya wailata, aduhai betapa sengsaranya diriku hari ini. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Andai kata dahulu di dunia aku tidak menjadikan fulan itu sebagai kawan karibku, sebagai orang yang aku dengarkan ucapannya sehingga aku ikuti dia. Siapa fulan ini? Terserah. Fulan yang jelas dia adalah orang yang mengajak manusia keluar dari tuntunan Rasulullah SAW. Entah fulan itu adalah guru sufi atau orang liberal atau semacamnya, atau mungkin yang lainnya. Ini sekedar contoh. Ya, yang jelas tidaklah manusia menyimpang dari jalannya Rasulullah SAW. Pasti di situ ada yang menariknya. Ada yang menariknya, ada yang mengajaknya. Makanya dia menyesal. Ya wailata, aduhai betapa sengsaranya diriku hari ini, betapa celakanya diriku hari ini. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Andai kata dahulu di dunia aku tidak menjadikan fulan itu sebagai kawan karibku, yang mengajakku, yang aku dengarkan ucapannya, meninggalkan Rasulullah SAW, meninggalkan tuntunan Rasulullah SAW. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari jalan ini. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Allah dengan tuntunan Rasulullah SAW ini. Padahal Allah telah memberikan tuntunan itu kepadaku. Apa kata Allah? Laqad adallani dzikri ba'da idh ja'ani. Allah mengatakan wa kana syaitanul insani khadula. Demikianlah syaitan senantiasa menjadi pengkhianat bagi setiap manusia. Dan syaitan itu dari dua golongan, minal jinnati wan nas. Ada di golongan manusia, ada di golongan jin yang membisikkan godaannya kepada kita. Kata Imam Ibnu Katsir rahimani wa rahimakumullah, inilah ayat yang mengabarkan kepada kita tentang penyesalan orang-orang yang zalim saat itu, di mana ketika di dunia mereka telah menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang datang dari Allah dan Rasulnya itu adalah kebenaran yang jelas, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Akan tetapi mereka mengambil jalan yang lain, jalan yang tidak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari kiamat nanti mereka akan menyesal, di mana saat itu tidak ada lagi harga dari sebuah penyesalan tersebut. Tidak ada lagi manfaat sebuah penyesalan. Dan mereka menggigari dengan penuh penyesalan yang mereka alami. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita tengok ayat selanjutnya. Ayat yang ke-8. Ayat yang mengabarkan kepada kita keadaan yang lebih parah dari ayat yang ke-7. Kalau ayat yang ke-7 mereka menggigit jari. Tapi ayat yang ke-8 ini lebih parah dari itu.
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pada surah Al-Ahzab ayat 66. Surah Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat ke-66. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Dan ingatlah ketika wajah-wajah mereka itu dibolak-balikkan oleh Allah di atas api neraka. Kata Allah, dan ingatlah ketika wajah-wajah itu dibolak-balikkan oleh Allah di atas api neraka. Bisa kita bayangkan ayat ini. Bagaimana keadaan orang yang wajahnya dibolak-balikkan di atas api neraka. Betapa sakitnya itu. Habis satu sisi, di balik sisi yang lainnya. Ini bukan hanya wajah. Wajah adalah kiasan. Sebenarnya tubuh itu yang dipanggang di atas api neraka. Coba lihat. Betapa menyedihkannya tentang keadaan orang-orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi apa kata Allah? Wa yawma tuqallabu wujuhum fin nar. Ingatlah di saat mereka dipanggang di api neraka. Dipanaskan wajah mereka, dibolak-balik di atas api neraka. Apa yang terjadi? Allah mengabarkan tentang keadaan mereka. Yaquluna ya laitana, mereka mengatakan, aduh, andai kata dahulu kami di dunia ata'na Allah wa ata'na Rasul. Kami dahulu benar-benar mentaati Allah dan Rasulnya. Apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami ikuti. Tapi apa yang terjadi? Mereka membangkang. Mereka meninggalkan itu semuanya. Mereka mengikuti seruan-seruan yang lainnya. Sehingga mereka mendapatkan keadaan yang sangat menyusahkan dan menyengsarakan mereka. Dan ini adalah penyesalan yang tiada manfaatnya. Di dalam bahasa Arab, kalimat ya lait atau laita adalah kalimat harapan yang mustahil dari harapan tersebut bisa dikabulkan. Mustahil sebuah harapan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering Allah gunakan kata-kata laita, laita. Sebuah harapan yang tidak akan mungkin bisa dikabulkan. Mustahil. Dan kalimat ini digunakan oleh Allah untuk menyatakan tentang keadaan orang-orang di neraka atau yang diazab oleh Allah atau mereka sengsara di akhirat itu tadi. Mereka punya harapan, namun harapan itu kandas. Karena tidak ada masa kembali ke dunia untuk memperbaiki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada kelanjutan ayat ini. Kelanjutan ayat ini yang mungkin menjadi jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa mereka bisa berpaling dari mentaati Allah dan Rasulnya? Sehingga mereka termakan oleh api neraka dan tersiksa dibolak-balik seperti di sate keadaan mereka. Dan kita katakan dahulu, api neraka itu dahsyat. 69 kali lipat dibandingkan dengan api dunia.
apinya berwarna hitam pekat. Bukan api merah putih sebagaimana yang kita saksikan. Api yang sungguh sangat menyakitkan. Api yang baranya tidak bisa kita bayangkan. Katakanlah kita mengetahui tempat pengecoran besi. Besi yang padat, yang keras. Tercaya cair oleh bara api. Dan kita tengok, api itu berwarna merah. Dan itu memiliki derajat yang sungguh luar biasa. Panasnya. Sehingga mencairkan api. Mencairkan gelas. Sehingga gelas bisa dibentuk. Besi yang panas bisa dicairkan, bisa dibentuk. Maka teknologi maju sekarang ini, mereka ingin membuat gelas atau membuat baja, ternyata cukup dengan api yang berwarna merah. Api neraka lebih dari itu. Dipanaskan 1000 tahun, merah warnanya. Belum cukup bagi Allah untuk menjadikan api neraka seperti itu. Dipanaskan lagi, ditambahkan panasnya sampai 1000 tahun, berubah putih warnanya. Tidak cukup bagi Allah untuk mengadab mereka, orang-orang zalim, orang-orang yang kufur. Dipanaskan lagi 1000 tahun yang ketiga, sehingga api itu berwarna hitam pekat, bukan lagi menyala merah. Dan itulah api yang memanggang wajah-wajah orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Bisakah kita membayangkan bagaimana penyesalan saat itu? Ya. Bila dengan api yang panas, besi yang kokoh seperti itu cair, dan kita nggak bisa memecahkan besi itu, apalagi dengan besi yang hitam, dengan api yang hitam. Apalagi yang dibakar adalah manusia dan batuan. Maka tidak heran kalau kemudian mereka menyesali apa yang mereka lakukan dan mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Aduhai, andai kata kami dahulu mentaati Allah dan Rasulnya. Muncul pertanyaan, apa yang buat mereka berpaling? Ternyata yang buat mereka berpaling adalah adanya orang-orang yang memalingkan mereka dari Allah dan Rasulnya. Lihat ayat selanjutnya. Kata mereka, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Mereka mengatakan, ya Allah, kami dahulu telah mentaati pembesar-pembesar kami, telah mentaati pemimpin-pemimpin ritual kami, fa'adalluna as-sabila, lalu mereka menyesatkan kami dari jalanmu yang sebenarnya. Lihat berapa banyak kaum muslimin tersesat oleh adanya ajakan-ajakan orang-orang yang telah ditokohkan. Sehingga muncul ungkapan, yang penting melu ustad, yang penting milu kiai, yang penting ikut fulan, pasti dapat syafaatnya, dapat barokahnya. Ini penyesatan. Kapan lagi umat dididik menjadi umat yang pintar, menjadi umat yang baik, yang cerdas, yang mengenal Al-Quran dengan sebenarnya, bukan hanya sekedar bacaan, yang mengenal tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar sunnah, tapi betul-betul mengetahui jenis-jenis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita dengar orang-orang mengatakan, yang penting ngaji kuping. Enggak. Suruh mereka melihat ayatnya, suruh mereka melihat hadisnya, suruh mereka membuka kitabnya, terutama dalam perkara harian yang mereka jalani, terutama dalam perkara akidah yang mereka yakini.
Sehingga mereka menjadi umat yang cerdas. Menjadi umat yang baik. Muncul komunikasi yang baik antara umat dengan ulamanya. Sebagaimana di sana ada buku-buku tentang buku-buku medis untuk orang-orang masyarakat terbuka. Katakan ada buku dokter di rumah Anda. Yang ketika buku ditulis bukan untuk kemudian menjadikan manusia jauh dari dokter, tidak. Tapi untuk membuka jembatan komunikasi yang baik antara masyarakat dengan dokter. Ketika masyarakat membaca buku tersebut, mereka tahu pentingnya kesehatan. Ketika mereka membaca buku tersebut, mereka mengetahui sebuah gejala. Sehingga ada komunikasi yang baik tanpa bukan kosong. Mereka bisa datang pada dokter dan kemudian mengatakan, "Dok, saya punya masalah ini. Masalah ini ternyata bisa seperti ini. Kadang-kadang munculnya seperti ini. Kemudian muncul kali seperti ini. Tapi saya nggak ini. Apa? Cerdas. Ya. Sehingga nggak mudah disesatkan. Nggak mudah diumbang-ambingkan. Katanya begini. Enggak. Dia punya panduan. Ya. Dia nggak kemudian punya mindset, yang penting aku ikut kamu. Enggak. Penyesalannya di sana nantinya. Sebagaimana mereka mengatakan, "Inna ta'na sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila." Ya Allah, dulu kami mengikuti pembesar-pembesar kami, pembesar tokoh-tokoh ritual kami. Ternyata mereka menyesatkan kami. Ya Allah, apa kata mereka selanjutnya ketika mereka diadab oleh Allah seperti itu? Mereka mengatakan, "Rabbana atim dhi'faini minal azab wal anhum la'nan kabira." Ya Allah, timpakan kepada mereka azab 2 kali lipat dari apa yang aku dapatkan ini. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Sebuah ungkapan kemarahan mereka kepada pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh ritual mereka yang telah menyesatkan dari jalan Allah dan Rasulnya. Berapa banyak tokoh-tokoh yang mengajak umat kepada caranya mereka sendiri. Ya. Dianggap itu sebagai sebuah objek. Sehingga objek adalah sebuah masa. Masa adalah asa. Asa adalah rasa. Ini yang terjadi. Adanya masa, muncul asa. Saya ingin apapun bisa. Karena asa itu terwujud dalam bentuk rasa. Enak jadi pemimpin. Tinggal nunjuk. Ya. Tinggal ongkang kaki. Padahal tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah dia, berapa umat yang disesatkannya, dan harus dia tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang wara, tokoh-tokoh yang wara, tokoh-tokoh spiritual yang wara, yang mereka benar-benar takut kepada Allah, mereka akan senantiasa tawadu dan benar-benar menundukkan diri mereka kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan terus senantiasa memperbaiki diri dan menyuruh umat untuk benar-benar takut kepada Allah dan Rasulnya, dan menjalani apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, bukan ikut mereka. Itu kita lihat bagaimana 4 imam mazhab itu mengatakan, "Idza sahhal hadits fa huwa mazhabi." Bila ada hadis yang sahih, itu mazhabku. Mereka enggak mengatakan ikuti omonganku, enggak. Ikuti hadis, ikuti sunnah Rasulullah SAW. Bahkan antara mereka yang mengatakan, kalau kalian melihat pendapatku menyelisih hadis Rasulullah SAW, ketahuilah aku telah gila. Dan antara mereka yang mengatakan, haramun ala yattabi'ani duna an yarifa min aina akhadtu. Haram bagi siapapun yang mengikuti aku tanpa melihat dari mana aku mengambil pendapatku. Lihat. Tapi wacana ini dipangkas dan menganggap ajakan kita untuk kembali kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ajaran yang menyesatkan. Aneh. Sehingga muncul ucapan di kalangan mereka mengatakan, dulu umat kalau bertanya kami katakan ini haram, selesai haram. Sekarang mereka tidak protes. Haramnya kenapa? Ada dalilnya. Ribet sekarang ini. Ini gara-gara dakwah ini. Nah, coba. Kok sampai ada tokoh ngomong seperti itu? Memalukan. Kan baik
umatnya cerdas. Kan bagus memotivasi dia untuk semakin belajar. Kan baik ketika mereka semakin tahu tentang syariat Allah, tentang sunnah Rasulullah SAW. Kan bagus. Tapi sengaja dibuat bodoh. Karena apa? Karena mereka objek yang merupakan masa. Masa adalah asa, asa adalah rasa. Maaf kalau saya mengatakan seperti ini. Ini potret. Kita nggak menuduh. Tapi itulah hakikatnya. Jangan pernah menjadikan umat ini sebagai masa. Jangan pernah menjadikan umat sebagai masa kita. Jangan pernah. Jadikan umat adalah hamba Allah, bukan masa kita. Oh, itu masa saya. Jangan. Jangan. Oh, itu hamba Allah. Jadikan mereka hamba Allah. Umatnya Rasulullah, bukan masa kita. Karena kemuliaan seorang di hadapan Allah bukan karena masanya. Kalau kita mau lihat tentang sebuah hadis Uqasah. Terkenal dengan hadis yang diriwayatkan oleh Uqasah, seorang sahabat bernama Uqasah. Disebutkan dalam hadis tersebut tentang nabi-nabi yang masuk surga. Ada di antara mereka nabi yang masuk surga tanpa umat. Nabi masuk surga tanpa umat. Ada nabi yang masuk surga umatnya cuma 1. Ada nabi masuk surga umatnya 2. Ada yang 3. Ada yang mungkin tidak sampai jumlah 10. Iya. Ternyata yang Allah nilai adalah sisi ketulusan dia dalam mengajak. Bukan keberhasilannya untuk menggait umat. Buktinya apa? Ada nabi mau surga tanpa umat. Allah terima amalnya. Maka tolak ukur kemuliaan bukan dari umat. Bisa jadi mereka adalah sarang untuk menjadikan kita ujub. Ini bahaya. Maka jangan pernah menjadikan umat sebagai objek masa kita. Saya mendengar di bagian wilayah Jawa sebagian selatan. Ada seorang tokoh mengeluhkan pada organisasinya, saya kehilangan umat. Allahu Akbar. Kalau kita kalimatnya saya kehilangan umat, mereka menjadi murtad. Ini musibah. Tapi kalau seandainya saya kehilangan umat, mereka beralih kepada konsep yang lebih jelas, lebih kuat, yang membuat mereka semakin cerdas, semakin kuat dalam beragama, maka jangan salahkan umatnya. Introspeksilah diri kita sendiri. Introspeksi diri kita sendiri. Ini fakta lapangan, ma'asyiral muslimin. Kita salah. Sebagai tokoh, kita salah. Menjadikan umat sebagai objek masa kita. Yang menjadikan mereka sebagai asa buat kita, harapan kita. Untuk mendatangkan rasa kita, keinginan-keinginan kita. Yang bisa kita dapatkan. Ini salah. Sehingga apa yang terjadi? Ketika kita melihat kebenaran, kita nggak bisa ngomong yang hak. Kalau saya ngomong seperti ini, umat saya nanti lari. Loh, Anda ini kok karena umat? Bukankah kewajiban seorang tokoh mengingatkan umat? Diterima atau tidak, maka itu tanggung jawab, maka itu selesai urusannya. Yang penting tanggung jawab dia kepada Allah, bukan kepada umatnya. Ya. Kalau kita takut kepada umat, lalu bagaimana umat bisa terdidik dengan baik? Kalau kita mengikuti umat, na'udzubillah min dzalik, apa yang terjadi? Bukankah kata Rasulullah SAW, wa innal ulama warathatul anbiya. Ulama itu
pewaris Nabi. Ulama itu pewaris Nabi. Wa innamal anbiya warasul ilma. La yuwarrisu dirhaman wala dirhaman. Wa innama warasul ilma. Dan para nabi itu enggak mewariskan dirham, dinar, harta, tidak. Tapi para nabi mewariskan ilmu. Berarti ulama itu mendapatkan warisan ilmu dari Nabi. Faman akhadahu bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan ini dengan baik, maka dia telah mengambil keberuntungan yang sangat besar. Ulama ini warathul anbiya. Dia menjadi sandaran ilmu. Berarti dia harus berani mengatakannya. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Umat salah katakan salah. Jangan kemudian kita dapat ilmu, umatnya beda, ditutup ilmunya. Ngikuti umatnya. Ini rusak. Sehingga yang terjadi bukan lagi ulama warathul anbiya, tapi ulama warathatul juhala. Ulama yang mengambil warisan dari orang-orang yang jahil. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mari, setiap kita pasti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Kalau memang kita ini warasatul anbiya, bimbing, ayo, bimbing semuanya kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwasanya ini gerakan kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW adalah gerakan yang memarginalkan ulama. Menyudutkan ulama. Kata siapa? Tidak. Kita memahami hadis ini dengan jalannya para ulama. Kita tetap memakai penjelasan para ulama. Kajian ini pun tetap memakai penjelasan ulama. Salah satunya Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat-ayatnya. Salah satunya Imam Ibnu Jarir Tabari dalam melihat ayat-ayatnya. Toh kita memakai para ulama. Ada sebuah ungkapan orang mengatakan, ada seorang bergelar doktor. Beliau maksudnya baik, tapi kalimatnya terkesan buruk. Ketika mengkritik kitab Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, ditambahkan oleh beliau ghafarallahu lahu. Beliau mengatakan, saya sengaja mengatakan kalimat ini, semoga Allah maafkannya karena kelancangan beliau. Loh, Allahu Akbar. Kata beliau, kitab ini kelihatannya bagus tapi tidak bagus. Kitab ini dikatakannya, kata beliau, kata orang ini, doktor dia. Masih muda. Beliau mengatakan, kitab ini katanya menuntun kita untuk melihat Rasulullah SAW salat seperti kita melihat dengan mata kepala kita. Mulai dari salam sampai akhir. Kemudian beliau membantah, kalau seandainya melihat salat, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang kita nggak mungkin lihat langsung pada Rasulullah. Yang kita lakukan, kita melihat dari guru kita. Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya, sahabat kepada tabi'in, tabi'in, terus selanjutnya, terus kepada muridnya sampai kepada kita. Kita melihat salatnya Rasulullah dari guru kita. Tidak pernah kita bisa lihat salatnya Rasulullah yang benar seperti itu. Jawaban saya kepada orang ini, wahai doktor, semoga Allah melimpahkan taufiknya pada saya pribadi. Kalau saya salah, saya minta ampun kepada Allah. Dan semoga Allah melimpahkan taufiknya pada Anda. Kalau ucapan Anda benar dan Anda seorang dokter, salat itu harus mengikuti guru. Baru kemudian sampai pada Rasulullah SAW. Tidak langsung pada hadis Rasulullah SAW. Baik, saya mau tanya. Kalau seandainya risalah ini atau kajian ini sampai kepada beliau, saya mau tanya. Kalau ucapan Anda benar, mengapa terjadi perselisihan, perbedaan pendapat antara antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i,
antara Imam Malik dengan sebelumnya Imam Abu Hanifah. Padahal mereka dari rentetan waktu mereka adalah guru dan murid. Ya, Imam Syafi'i pernah berguru dengan salah satu muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i juga pernah berguru kepada Imam Malik. Imam Ahmad juga pernah berguru pada Imam Syafi'i. Tapi kenapa muncul 4 mazhab ini dengan wacana yang berbeda? Artinya perbedaan tersebut masih dalam konteks mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Akan tapi nalar penelaahan terhadap hadis tersebut beda. Kalau seandainya wacana Anda dibenarkan, guru murid menjadi gurunya sampai pada Rasulullah SAW, berarti Imam Syafi'i durhaka kepada Imam Malik. Karena Imam Syafi'i tidak mengikuti tata cara sholatnya Imam Malik, mengikuti hadis Rasulullah SAW. Kalau begitu, Imam Ahmad durhaka pada Imam Syafi'i sebagai muridnya, sebagai gurunya Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i gurunya. Sebagaimana Malik gurunya Imam Syafi'i. Kenapa? Muncul dengan pendapat yang berbeda dalam masalah banyak fikih, termasuk masalah sholat. Berarti 4 ini satu sama yang lainnya ketika tidak ada kesamaan, berarti ada masalah di situ. Mereka saling mendurhakai. Apa benar seperti itu? Tidak. Perbedaan yang ada di antara mereka dan diketahui oleh guru-guru mereka tidak mengurangi hormat mereka pada gurunya dan tidak menjadikan guru itu rendah di hadapan mereka. Tidak. Karena apa? Karena semua bertumpu pada ilmu, pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah indahnya. Inilah seharusnya yang dikedepankan oleh seorang muslim. Mengutamakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan gambarannya sudah ada sebelumnya dari ajaran-ajaran sebelumnya yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Tetapi mengikuti mereka dengan dasar tuntunan. Dan ketika ada tambahan data, tambahan landasan yang bisa jadi itu belum diketahui sebelumnya, maka ini menjadi tambahan penilaian yang bisa jadi tambahan penilaian itu merubah wacana sebelumnya. Inilah sisi ilmiah. Inilah sikap kita sebagai umat yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, mengedepankan Allah dan Rasulnya dari siapapun. Ya, karena Allah mengatakan dalam awal surat Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Hai orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan seorang mendahului ucapan Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Ini. Ya, maka dari sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada umat-umat yang lainnya. Kaum muslimin umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan umatnya Syekh fulan, bukan umatnya Kiai fulan, bukan umatnya Ustaz fulan. Kita ini umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipecah-pecah. Kalau mau bersatu, dia bersatu di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini hambanya Allah, bukan hambanya fulan. Ya. Kita ini hambanya Allah. Maka jangan kita menjadikan diri kita sebagai budaknya fulan atau hambanya fulan. Kita ini hambanya Allah. Dan sebagai umatnya Rasulullah atau sebagai hambanya Allah, maka mari kita agungkan tuntunan Allah atau tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai keteledoran kita, penyimpangan yang kita lakukan, menjadi kita menjadi orang-orang yang menyesal di hari yang tidak ada lagi manfaat penyesalan saat itu. Mumpung kesempatannya masih ada di dunia yang kita jalani ini, untuk memperbaiki setiap keimanan kita, setiap amalan kita, setiap tingkah laku kita, ya, maka perbaikilah. Dan tolok ukur untuk memperbaiki itu ada pada tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Iman TV, sarana
penyubur keimanan.